Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita mencoba membahas tentang fikih salat jamak dan qashar yang insyaallah kita ambil dari kitab Zadul Mustaqni. Yang pertama-tama hendaklah kita ketahui bahwa di antara prinsip syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala itu firmankan dengan wala yuridu bikumul usra, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesukaran atas diri kita. Oleh karena itu ada konteks-konteks peribadahan yang ketika dijumpai dengan kesulitan-kesulitan tertentu, maka dia bisa berubah keadaannya. Di antara hal tersebut itu adalah bagaimana tentang menjamak dan mengqashar salat. Dan ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan itu bisa lebih mudah, lebih simpel, tetapi tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah diketahui bahwa jamak itu satu hal dan qashar itu satu hal. Kebanyakan dari kaum muslimin itu menyangka bahwa jamak qashar itu harus satu paket. Padahal jamak itu merupakan salah satu hal dan qashar itu pun hal yang berbeda. Dan dia memang bisa terpisah. Adapun qashar, kita bahas qashar dulu. Qashar itu hukumnya sunnah. Sedangkan jamak itu hukumnya mubah. Qashar itu bisa didapatkan karena sebab safar. Sedangkan jamak itu bisa didapatkan karena sebab udzur. Bisa safar, bisa hujan lebat, bisa sakit, bisa macam-macam. Sehingga saya ulangi ya, qashar hukumnya itu adalah sunnah pada konteks safar doang. Sedangkan jamak hukumnya mubah pada konteks udzur. Mungkin sakit, mungkin safar, mungkin hujan lebat, dan mungkin yang lain. Sehingga ini merupakan dua hal yang terpisah. Kita mencoba ambil yang qasharnya dulu, karena ini yang sunnahnya, yang kalau dilakukan itu lebih utama. Kalau jamak, lebih utamanya itu sebenarnya tidak dijamak. Utamanya tidak dijamak, tetapi boleh kalau dijamak. Sehingga qashar itu lebih prioritasnya itu di atas. Kapan seseorang itu bisa mengqashar salat? Maka seseorang itu bisa mengqashar salat dengan syarat-syaratnya. Di sini kata penulis rahimahullah taala, man safara safaran mubahan arba'ata burudin. Barang siapa yang melakukan sebuah safar, yang safarnya itu harus memenuhi dua kondisi. Yang pertama, perjalanannya itu dilakukan dalam rangka bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jarak safarnya itu mungkin sekarang ya sekitar kurang lebih 85 km. Ketika dua hal tersebut ini terpenuhi, maka seseorang disunnahkan untuk mengqashar. Jadi kalau dua-duanya terpenuhi, maka lebih utama sholatnya diqashar daripada sholatnya komplit. Ingat ya, dua kondisinya. Maka safarnya itu adalah jangan sampai di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dia mau safar, yang tujuan utamanya memang di sana dia hura-hura mau maksiat, maka qashar itu nggak bisa dilakukan. Dia tidak terpenuhi. Misalnya ada orang yang liburan ke Las Vegas untuk judi, dia nggak bisa mengqashar sholatnya, nggak bisa. Atau dia pergi kemana gitu untuk berzina waliyadzubillah, maka ini pun juga nggak bisa mendapatkan rukhsah qashar. Dia harus komplit. Kenapa? Karena qashar itu boleh dilakukan, sunnah untuk dilakukan apabila memenuhi dua syarat. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kemudian yang kedua, jaraknya itu lebih dari 85
kilometer kurang lebih. Sunnah lahu qasru rubaiyah rakaataini. Maka yang boleh dikosor itu adalah salat-salat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Dari 4 dipotong jadi 2. Idza faraqa amir qaryatihi aw khiyama qaumihi. Kapan perjalanan ini udah terhitung? Perjalanan ini terhitung ketika seseorang itu meninggalkan kampungnya. Ya mungkin kalau konteks kita di Jakarta mungkin udah meninggalkan kelurahannya ya. Jadi misal kita mau safar ke misalnya ke Palembang. Kita safar ke Palembang dari rumah kita, ketika udah nyampe Tol Grogol, itu sebenarnya kita udah bisa mengkosor sholat. Udah bisa mengkosor sholat. Apalagi kalau udah sampai ke Cengkareng, ke airport, di situ itu juga sudah bisa mengkosor sholat. Adapun mengkosor sholat duluan dari rumah, wah kita kan mau safar nih, misalnya mau jalan jam 12:30 siang, daripada entar ribet di airport, kita kosor aja duluan di sini. Maka ini belum bisa. Kenapa? Karena perjalanan itu belum dimulai. Perjalanan sudah dimulai apabila sudah meninggalkan kampungnya. Makanya Nabi SAW nggak kosor di rumah, enggak. Gitu. Kosornya itu ketika perjalanan itu sudah dimulai, sudah dimulai. Dan yang namanya mengkosor atau yang namanya safar, kapan kita disebut sebagai musafir? Maka tinjauan fikihnya manusia itu terbagi menjadi 3. Apakah dia itu sedang dalam perjalanan musafir? Kemudian yang kedua, apakah dia mukim? Dan yang ketiga itu apakah dia sedang berada pada tempat domisilinya? Jadi kalau misalnya seseorang itu tempat di domisili, berarti dia nggak bisa kosor. Kalau dia di tempat mukim, dia juga nggak bisa kosor. Kosor itu cuma untuk musafir yang sedang di dalam perjalanan. Ustaz, gimana caranya kita supaya tahu antara mana musafir, mana mukim, mana daerah asal tempat domisili, atau istilah fikihnya itu adalah mustautin. Jadi kalau musafir itu selama dalam proses perjalanan, ini udah pasti musafir. Udah pasti musafir. Ketika sudah sampai ke tempat tujuan, maka tergantung apakah status musafirnya tetap ada atau sudah tidak. Udah angus gitu ya. Kayak misalnya kita jalan dari Bandung ke Jakarta. Dari selama perjalanan Bandung, musafir. Nyampe di Jakarta, angus, udah bukan musafir lagi. Gitu ya. Tapi sebaliknya, kita jalan dari Jakarta ke Bandung. Misalnya mau liburan atau misalnya ada tugas. Dari Jakarta ke Bandung, Cipularang dan segala macam, musafir. Nyampe di Bandung, kemungkinan musafirnya itu masih tetap ada pada diri kita, mungkin juga angus, tergantung ke Bandung mau ngapain. Kalau misalnya ke Bandung untuk pindah domisili, musafirnya angus. Atau misalnya ke Bandung untuk tinggal dalam waktu yang lama, musafirnya juga angus. Tinggal waktu yang lama itu biasanya berapa lama sih Ustaz menurut tinjauan fikih? Tinggal dalam waktu yang lama itu adalah 4 hari 4 malam, 20 kali sholat. Makanya kalau kita pergi umroh, nyampe di Mekah nggak ada yang ngekosor kan? Iya kan? Iya juga ya Ustaz. Kenapa pas di Mekah kita nggak kosor? Kan harusnya kosor lebih utama. Kenapa? Karena memang ketika kita niat mau ke Mekah, biasanya lebih dari 4 hari. Nggak ada 3 hari balik sih, nggak ada. Ini rugi di ongkos Ustaz kalau 3 hari balik mah. Minimalnya ada yang 6 hari, 7 hari, ada yang bahkan biasanya kalau sekarang sekitar 8 atau 9 hari. Karena kita udah niat untuk tinggal lebih dari 4 hari, nyampe di Mekah, status musafirnya hilang, jadi status mukim. Kenapa? Karena memang sudah niat untuk tinggal
pada rentang waktu yang lama. Jadi kalau musafir jelas, mukim itu juga jelas ketika sudah berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari 4 malam. Tinggal mustautin, tempat domisili. Ya kalau tempat domisili yang jelasnya itu adalah ya tempat kita biasa tinggal sehari-hari, jelas. Atau tempat ya istri kedua, ketiga, keempat tinggal, itu domisili. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika ke Mekah sholatnya nggak dikosor. Pernah dengar ya riwayat ketika Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat, kemudian di belakang Ibnu Mas'ud ditanya, loh kok ini sholatnya 4 rakaat, bukannya sunnah itu 2 rakaat? Kan si Utsman musafir dia. Menurut orang dia musafir, padahal menurut Utsman bin Affan dia punya istri di Mekah. Sehingga fikihnya Utsman bin Affan, karena saya punya istri di Mekah, Mekah itu bukan tempat musafir saya, tapi tempat domisili saya, masuk di sini. Makanya dia tidak dikosor sholatnya. Sehingga ini merupakan serba-serbi tentang kosor. Kalau kita masih capnya itu adalah musafir, maka kita disunnahkan untuk mengkosor sholat. Adapun menjamak, maka menjamak itu sebabnya lebih banyak daripada kosor. Kalau kosor itu cuma safar tok, cuma gara-gara perjalanan aja. Tapi kalau menjamak, maka di sini kata penulis, ya juzul jam'u bainal dhuhraini wa bainal isya'aini fi waqti ihdahuma. Ya kalau yang namanya jamak bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, dan yang bisa dijamak itu adalah zuhur asar sama maghrib isya. Subuh zuhur nggak bisa. Jadi cuma zuhur asar atau maghrib isya. Sebab-sebab jamak itu adalah fi safari qasr. Yang pertama itu adalah boleh menjamak kalau memang kita melakukan perjalanan yang memenuhi syarat untuk mengqasar. Yang tadi, kalau memenuhi syarat maka menjamak itu hukumnya boleh. Tapi yang afdol itu adalah tidak dijamak. Jadi kalau kita misalnya dari sini safar ke Bandung untuk tugas 3 hari, maka semuanya terpenuhi tuh. Jarak terpenuhi, tujuan juga bukan maksiat, maka kita boleh mengqasar sunnah untuk mengqasar sholat, boleh untuk menjamak. Tapi kalau misalnya kita mau Ustaz, zuhur kita 2 rakaat, tunggu entar waktu asar 2 rakaat lagi, maka yang ini lebih utama dibandingkan kita jamak takdim atau jamak takhir. Tapi boleh kan Ustaz jamak takdim atau takhir ketika kita udah di Bandung? Hukumnya boleh. Tapi kalau masalah afdholiyah, kenapa? Karena jamak itu cuma untuk sekedar boleh atau enggak, bukan afdhol. Beda sama qasar. Kalau qasar hukumnya sunnah, jamak mubah. Seperti itu. Jadi yang pertama, sebab dibolehkan menjamak itu adalah pada perjalanan yang memenuhi syarat qasar. Yang kedua, wali maradin yalhaquhu bitarkihi masyaqqah. Yang kedua itu karena sebab sakit, yang kalau memang nggak dijamak itu berat. Itu berat. Jadi kayak misalnya DBD, ini butuh istirahat, dikit-dikit diinfus, kesadaran juga ngantuk, lemes dan segala macam gitu. Atau mungkin ada jadwal dokter, jadwalnya harus dibius mungkin jam 6.45. Kalau udah kena gini bangunnya subuh, maka yang seperti ini merupakan sebab boleh menjamak. Boleh menjamak sakit yang kalau tidak kita menjamak sholat maka itu akan memberatkan. Adapun kalau sakit-sakit biasa, batuk pilek, masuk angin, ini nggak bisa. Kita sama-sama tahu ya, kalau batuk ya batuk, pilek ya pilek, mah insya Allah tanpa dijamak pun sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi kalau sakitnya udah berat, kayak tadi DBD, tipes, atau yang kemarin-kemarin COVID lagi parah-parahnya, maka yang seperti itu kita menjamak itu dibolehkan. Jadi menjamak itu boleh pada yang safar yang memenuhi syarat qasar, dan 2 itu adalah yang ketika sakit pada keadaan
menyulitkan kalau tidak dijamak, atau menyebabkan sakitnya itu lebih parah kalau memang tidak dijamak. Dan juga sebab yang ketiga, itu boleh menjamak sholat itu adalah lima torin yabullu athiyab, karena hujan deras yang membasahi pakaian. Hujan deras yang membasahi pakaian. Adapun ulama memang khilaf, apakah hujan deras yang membasahi pakaian ini boleh menjamak di seluruh, ya, baik yang siang hari atau cuma berlaku pada malam hari. Kenapa? Karena kalau kita lihat hadisnya Nabi SAW, Nabi SAW menjamak karena hujan itu cuma maghrib sama isya. Adapun kalau zuhur sama asar, ya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa malam hari itu kalau hujan lebih menyulitkan dibandingkan kalau siang-siang. Tetapi di sini tidak menafikan bahwa memang ketika hujan deras yang membasah kuyupi pakaian itu merupakan salah satu sebab dibolehkannya menjamak. Walau shalla fi baitihi, walaupun sholatnya di rumah. Jadi walaupun sholatnya di rumah, au masjidin tariquhu tahta sabat, yang misalnya ya kita mau ke masjid susah gitu. Keadaan hujan deras banget yang kita mengetahui wah udah banjir di mana-mana, kalau keluar ini pasti basah kuyup. Walaupun kita di rumah, ya udah kita sama istri kita menjamak maghrib dan isya, maka yang seperti ini ingat dibolehkan, bukan afdal. Dibolehkan, bukan afdal. Sehingga ini merupakan terkait tentang jamak. Jamak merupakan perkara tersendiri, qashar pun merupakan perkara tersendiri. Adapun jamak takdim dan jamak takhir, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdalnya itu adalah yang lebih memudahkan. Jadi alhamdulillah, kalau kita udah mau menjamak, ini jamak mana nih? Jamak takdim atau jamak takhir? Tinggal dipilih yang paling gampangnya aja. Tinggal dipilih yang paling gampang. Yang paling gampang, yang lebih memudahkan, maka itu yang lebih afdol. Ini paling terkait tentang serba-serbi jamak qashar yang kalau kita udah pegang, insya Allah nggak akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Wah, ini kalau misalnya anak kesini boleh jamak atau enggak, qashar atau enggak, bagusnya kayak bagaimana, gitu. Seperti itu. Dan terakhir, kalau memang seseorang itu ketika sholat dia menjadi makmum, maka dia ngikutin imam. Kalau imamnya 4 rakaat, ya dia 4 rakaat. Kalau imamnya ya karena qashar cuma 4 gitu ya, jadi dia ngikutin imam. Dia nggak bisa ya, cuma 2 gitu ya, dia ngikutin imam. Adapun nanti setelah sholat dia mau jamak gitu kan, digabung, ya misalnya kita jalan gitu ya ke Bandung, mampir di rest area, imamnya sholat zuhur, ya karena biasanya imam rawatibnya kan pasti 4 rakaat gitu ya, 4 rakaat. Setelah zuhur, assalamualaikum, kita sama teman kita atau anak kita langsung kita jamak sekalian asar di sini, sekalian qashar juga, jadi asarnya cuma 2 rakaat. Maka yang seperti itu boleh, selama memang dari awal sudah diniatkan untuk menjamak sholat tersebut. Nah, ini merupakan garis besar insya Allah terkait jamak dan qashar yang mudah-mudahan ya mencerahkan dan memperluas wawasan fikih kita bersama. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Hada wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi, silahkan. Tafadhol, silahkan. Ada? Tafadhol. Ya, silahkan Pak. Ya. Kan baru tugas ya sehari lah. Kita berangkat karena tiket udah pas-pasan. Pas waktu zuhur, itu kita boleh nggak qashar di tempat? Kalau dari hitungan jarak ya, jarak kan itu lebih 80 kilo. Iya. Kalau transportasi cukup setengah jam. Boleh nggak kita qashar? Boleh Pak. Boleh ya.
Jadi hukum qashar itu terkait dengan jarak, bukan terkait dengan alat transportasi. Jadi mau kita naik pesawat kayak cuma 20 menit gitu ya. Selama jaraknya terpenuhi, maka dia memenuhi gitu untuk mengqashar. Gitu. Terkait bilangan rakaat, jamak qashar maupun jamak atau qashar itu ditetapkan atau bisa diringkas. Maksudnya gimana, Pak? Kalau jamak itu kita katakan jamak takdim maupun jamak takhir, mana yang disebut ya. Itu bilangan rakaatnya itu diringkas atau kan digabung ya? Ya, digabung. Itu tetap sesuai dengan rakaat bilangannya atau bisa diringkas? Kalau jamak kan menggabung. Ya. Kalau qashar itu meringkas. Jadi kalau memang kita mau gabung dua-duanya, jamak plus qashar ya berarti dua-dua. Jadi jamak qashar. Jamak qashar gitu. Tapi kalau misalnya nih misalnya ada orang sakit gitu. Dia bilang, "Wah, ini kalau nggak dijamak susah nih." Dia cuma bisa ngejamak 4-4. Boleh nggak dikosor? Enggak. Kosor itu cuma untuk kalau safar. Kalau sakit nggak bisa dia kosor. Ya kan? Kalau sakit nggak dapat keringanan untuk kosor. Dia cuma dibolehkan untuk menjamak, ya tapi tetap 4-4. Gitu. 4-4 gitu. Tapi dia nggak boleh mengkosor. Karena itu tadi, kalau jamak itu hubungannya bisa karena sakit, bisa karena safar. Tapi kalau kosor itu cuma untuk karena safar. Seperti itu, Pak. Jadi memang harus gabung, dan memang dua hal tersebut pisah, walaupun ntar kita manage gimana cara ngegabungnya, ya ada aturan-aturannya kayak tadi. Cukup? Ya, ada lagi? Ya, silakan Mas. Kalau misal kayak di kita nih ya Pak Us, terus pulang jam 5 nih pulang atau setengah 6, mau maghrib nih, jalan macet sampai isya melewati. Terus kita belum nemu tempat buat ibadah, akhirnya bisa beresiko telat nih sholat maghribnya. Itu apakah kondisi tertentu yang mungkin diperkenankan? Sama juga kayak misal mudik, Cipali nih macet, gitu. Itu belum ada rest area. Kira-kira gimana Pak? Jadi memang dari segi hukum menjamak gitu ya, jamak itu kita mengetahui terkait tentang udzur, dan udzur ini bisa macam-macam, termasuk karena macet, gara-gara macet daripada yang mendingan kita jamak aja. Jadi sebenarnya hukumnya itu dibolehkan. Yang penting bagi kita itu jangan menggampangkan, karena Allah Subhanahu Wa Taala tahu ini sebenarnya kita mau ngegampangin atau emang ternyata keadaannya ya nggak bisa. Kayak contoh misalnya kita dari sini 5:30 mau pulang gitu ya, dalam Google Map insya Allah 6:30 nyampe, subhanallah masuk tol ada kecelakaan lalu lintas gitu, stuck ya kan, mau cari musola keluar nggak bisa, melipir nggak bisa, ya kita stuck di tol, ya mau nggak mau kita bakal jamak takhir, ntar nyampe rumah maghrib plus isya gitu. Tetapi terkadang yang kita ngegampangin itu adalah sebenarnya kita bisa melipir, apalagi di Jakarta ini banyak banget musola masjid. Sebenarnya kita bisa melipir, cuma kita ngegampangin, udah gampang, kita jamak aja, gitu kan boleh gitu. Yang seperti ini dikhawatirkan ngegampangin agama, gitu. Tapi secara hukum fikihnya sebenarnya macet itu salah satu udzur, gitu, udzur kekinian yang memang memenuhi syarat bahwa sholat itu bisa dijamak. Sama kayak misalnya kerjaan. Dokter harus operasinya jam berapa dok? Operasinya jam 7 tank, sekarang isya jam 7 lewat. Oh ya gimana dong? Ya, mau nggak mau ya saya maghrib sama isya ya kita jamak aja duluan, jamak takdim. Makanya seperti ini pun dibolehkan gitu. Yang penting jamak itu terkait kepada udzur. Kapan memang menyulitkan gitu, yang kayaknya nggak bisa nih, mau nggak mau harus digabung, maka insya Allah boleh untuk digabung. Wallah. Lagi dari bapak-bapak sama kalau ini Pak Us, apa namanya, misal sholat ya, kita di rest area nih, kalau tadi kan apa namanya kita mau ngejamak, tapi imamnya rawatibnya normal nih, jumlah rakaatnya. Nah dilalah diwali nih Pak, kita yang jadi imam ternyata ditepuk nih sholat, tapi niat kita sudah jamak atau qashar katakanlah, yang makmumnya nggak tahu. Itu kira-kira gimana?
Kalau kita imam itu terserah kita, Pak. Nah, kalau jadi makmumnya ada. Jadi si makmum ya dia ikutin aja. Kalau misalnya tiba-tiba imamnya mengkosor, wah 2 rakaat kok udah salah. Ya dia tinggal bangun melengkapi apa yang kurang. Melengkapi yang kurang. Gak ikut salam juga ya? Kalau di salam kagak sah dong, Pak. Barangkali ikut salam ulang. Nggak sah ntar sholatnya. Masa sholat duhur cuma 2 rakaat atau 3 rakaat gitu dia salah, enggak, dia tetap bangkit untuk menyempurnakan yang kurang. Tapi nyambung yang ini. Ya, Pak. Ini etika di syariatnya kalau kita jadi imam nih, kita tahu lagi sholat. Ya. Penolakannya seperti apa? Sebenarnya kita bisa kasih isyarat. Kita kasih isyarat gini gitu, atau jangan gitu, atau begini, itu nggak ada masalah gitu, supaya dia nggak bingung kan, apalagi ntar yang nepok terus banyak yang ikut kan, banyak yang ikut ntar menimbulkan kehebohan di masjid rest area. Mendingan kita langsung kayak gini aja gitu, itu bisa, nggak ada masalah insyaallah. Allah a'lam. Satu lagi terakhir mungkin kalau ada. Cukup insyaallah. Baik, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.